Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Hmm, nama saya Bimo Ramzi Atami dari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, dengan NIM 1910611307. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang telah saya pilih, yaitu subjek hukum internasional. Saya akan men-share screen materi saya. Jadi perkenalan sudah di awal, lalu tujuan pembelajaran yang akan kita dapatkan di presentasi kali ini, yang pertama adalah menyebutkan subjek-subjek hukum internasional. Yang kedua, menjelaskan peran negara sebagai subjek hukum internasional. Yang utama, yang ketiga, menjelaskan tentang tata suci sebagai subjek hukum internasional. Dan yang terakhir, menjelaskan pengertian organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional. Nah, sebelum dimulai, apa sih yang kalian ketahui tentang hukum internasional itu sendiri? Kalau misalkan ada pengertian-pengertian kalian masing-masing, silakan tulis di kolom komentar ya. Nanti saya tanggapi. Oke, lanjut. Menurut saya, hukum internasional itu adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. Maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah hukum internasional itu mengatur tentang hubungan-hubungan internasional sebuah negara dengan negara lain dalam bidang-bidang yang telah disepakati oleh masing-masing negara itu sendiri untuk mencapai suatu tujuan. Pada awalnya, hukum internasional diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara. Akan tetapi, dalam perkembangannya, pola hubungan internasional itu semakin kompleks pengertiannya. Nah, hukum internasional juga mengurusi struktur dan perilaku organisasi internasional dan pada batas tertentu, misalkan perusahaan multinasional maupun individu. Nah, itu pengertian hukum internasional. Kita lanjut ke topik ya. Nah, oke, yang ini pengertian secara singkat dari apa yang saya baca sebelumnya, dari pengertian subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional dapat disebutkan sebagai pemegang segala hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Lanjut. Nah, subjek hukum internasional itu sendiri terdiri atas 6 yang dapat saya simpulkan. Yang pertama adalah negara, yang kedua adalah organisasi internasional, yang ketiga Palang Merah Internasional, yang keempat Tahta Suci Vatikan, yang kelima kaum pemberontak, dan yang terakhir adalah individu. Nah, masuk ke negara. Negara itu salah satu dari 6 subjek hukum internasional kan. Negara menurut merupakan subjek hukum internasional yang paling utama dan klasik di dalam sejarah hukum internasional. Nah, subjek hukum internasional negara ini merupakan subjek hukum yang paling tua yang sudah diketahui oleh banyak 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 orang sebelum sebelum kita lah, sampai sekarang pun masih. Nah, sampai sekarang, hingga sekarang masih ada anggapan bahwa hukum internasional merupakan hukum antar negara. Sampai sekarang sih, kayak kita-kita ini taunya kan kayak perjanjian bilateral, perjanjian multinasional itu merupakan hukum internasional. Nah, di dalam pembentukan negara itu harus memiliki beberapa syarat-syarat yang harus di, dijalani untuk menjadikan sebuah wilayah itu menjadi suatu negara. Nah, diperlukan beberapa syarat-syarat konstitutif yang sangat penting, yaitu
syarat terbentuknya negara. Yang pertama adalah adanya penduduk tetap. Dari pengertiannya adalah dari pengertian penduduk itu sendiri ya. Penduduk merupakan kumpulan individu-individu yang hidup dalam suatu masyarakat dan terikat di dalam suatu negara melalui hubungan yuridis dan politis yang berwujud suatu kewarganegaraan. Penduduk juga merupakan unsur pokok terbentuknya suatu negara. Akan tetapi, penduduk di sini harus merupakan penduduk yang berkediaman tetap dan tidak berpindah-pindah. Nah, untuk menentukan suatu kewarganegaraan penduduk itu, kewarganegaraan seseorang dalam sebuah negara, biasanya ditentukan melalui 3 hal. Yang pertama, ius sanguinis, yang kedua ius soli, dan yang terakhir naturalisasi. Dalam hal ini, hukum internasional tidak membatasi suatu bangsa agar memiliki suatu kewarganegaraan yang sama. Penduduk tersebut dapat memenuhi syarat pembentukan suatu negara. Yang kedua, adanya wilayah tertentu. Pengertian wilayah ini sendiri yaitu wilayah merupakan unsur mutlak yang harus dipenuhi untuk membentuk sebuah negara. Nggak mungkin dong kalau misalkan sebuah negara cuma ada rakyat, tapi tidak memiliki wilayah resmi. Contoh seperti Indonesia, apabila ya kan rakyat Indonesia sendiri kan ada 250 juta. Kita juga punya kepulauan banyak kan. Kalau misalkan kita punya penduduk aja, tapi negara kita nih wilayahnya tidak ada batas-batas tertentu. Nah, itu tidak bisa diakui bahwa Indonesia itu merupakan sebuah negara. Belum secara resmi lah. Nah, seperti itu. Untuk memenuhi persyaratan berdirinya negara itu tidak juga ditentukan oleh besar maupun kecilnya sebuah wilayah negara tersebut. Luas wilayah suatu negara tidak akan membedakan derajat suatu negara dengan negara lainnya. Wilayah ini juga bisa terdiri dari daratan, terus lautan, terus ya udara dan sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu adanya pemerintahan. Sebagai subjek hukum itu sendiri, negara juga membutuhkan sejumlah organ maupun lembaga-lembaga yang menyalurkan atau mewakili kehendaknya. Di dalam hukum internasional itu sendiri, suatu wilayah yang tidak mempunyai pemerintahan tidak dapat disebut sebagai negara dalam arti yang sesungguhnya. Maksudnya apa? Apabila negara itu hanya memiliki penduduk dan wilayah, tapi tidak memiliki sebuah pemerintahan, di dalam hukum internasional itu, negara tersebut tidak bisa disebutkan sebagai negara. Akan tetapi hanya negara tidak bisa disebut sebagai negara, tetapi hanya sebuah wilayah tanpa adanya pemerintahan dan sebagainya. Bentuk pemerintahan juga diserahkan kepada masing-masing negara dan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Tadi saya sudah menyebutkan beberapa hal dalam pemerintahan tentang hukum nasional. Nah, saya akan menjelaskan pengertian pemerintahan itu sendiri. Pemerintahan dalam artian di sini adalah badan eksekutif di dalam suatu negara yang dibentuk melalui prosedur konstitusional untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang ditugaskan rakyat kepada pemerintah itu sendiri yang stabil dan efektif untuk mempermudah hubungan antar negara dengan negara yang lainnya. Nah, yang keempat, adanya kedaulatan. Di dalam pasal 1 Konvensi Montevideo yang ada di Uruguay pada tahun 1933 menyebutkan bahwa unsur konstitutif suatu negara adalah adanya capacity to enter,
into relations with other states. Nah, dalam konsep ini juga memperluas konsep klasik mengenai pembentukan negara yang hanya mensyaratkan 3 hal, yaitu penduduk, wilayah, dan pemerintahan. Di dalam konvensi ini, 3 hal tersebut apabila sudah terpenuhi, masih belum cukup untuk memenuhi syarat syarat terbentuknya sebuah negara dan juga untuk sebagai penilaian untuk mempunyai kapasitas dalam melakukan hubungan dengan negara lain. Akan tetapi, eee, semakin pesatnya perkembangan hukum internasional, mensyaratkan bahwa kapasitas tersebut harus digantikan dengan istilah kedaulatan. Yang artinya apa? Bahwa suatu negara itu, apabila sudah memiliki penduduk yang tetap, terus wilayah tertentu, terus pemerintahan yang pasti, harus juga didukung oleh adanya kedaulatan oleh negara-negara yang mendukung adanya negara yang akan terbentuk ini. Baik maupun apa, kedaulatan di dalam negara maupun kedaulatan dari negara lain, dan juga teritorial negara itu sendiri. Nah, kita masuk ke bentuk negara. Yang pertama adalah negara kesatuan. Nah, pasti kalian pernah mendengar dong tentang negara kesatuan. Nah, iya, negara Indonesia merupakan negara kesatuan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Eee, di dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan ini memberikan kekuasaan penuh kepada pemerintah pusat untuk melaksanakan kegiatan hubungan luar negeri, walaupun kepada provinsi-provinsinya diberikan otonomi daerah yang sangat luas di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Itu mengatur tentang otonomi yang diberikan pemerintah pusat untuk provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Apa sih itu otonomi? Otonomi itu adalah hak yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Apa itu rumah tangga? Rumah tangga yang dimaksud ini adalah kebijakan-kebijakan yang nanti akan dibuat oleh pemerintah daerah untuk membangun daerahnya tanpa, campur tangan dari pemerintah pusat. Lanjut ke negara federal. Negara federal menurut saya, eee, merupakan gabungan dari beberapa negara-negara bagian yang diatur oleh suatu undang-undang yang membagi wewenang antara pemerintah federal dengan negara bagiannya. Akan tetapi, di dalam hukum internasional, yang menjadi subjek hukum internasional ini adalah negara federalnya dan mempunyai wewenang untuk melakukan kegiatan luar negeri. Wewenang ini ditentukan oleh konstitusi negara federal tersebut, terutama mengenai masalah peperangan, membuat perdamaian, membuat perjanjian politik dan militer. Lanjut ke gabungan negara merdeka. Gabungan negara-negara merdeka ini ada 2 jenisnya. Yang pertama ada UNIRIL dan yang kedua ada Uni Personil. UNIRIL itu adalah penggabungan 2 negara atau lebih melalui suatu perjanjian internasional dan berada di bawah kepala negara yang sama dan melakukan kegiatan internasional sebagai suatu kesatuan. Lalu Uni Personil terbentuk dari 2 negara yang berdaulat dan bergabung karena mempunyai raja yang sama. Di dalam Uni Personil ini, masing-masing negara tetap punya wewenang sebagai subjek hukum internasional. Tetapi gabungan negara yang sudah bergabung ini tidak dapat kita jumpai lagi. Jadi sekarang udah nggak ada.
Lanjut ke konfederasi. Konfederasi merupakan gabungan dari sejumlah negara melalui suatu perjanjian internasional yang memberikan wewenang tertentu kepada konfederasi. Dalam gabungan ini, negara-negara anggota federasi tetap merupakan subjek hukum internasional yang tetap berdaulat atas negaranya masing-masing. Bentuk ini pun cuman ada di abad-abad zaman dulu, kayak negara-negara Britania Raya pada zaman dahulu kala. Lalu ada negara netral. Negara netral juga merupakan negara yang membatasi dirinya untuk tidak terlibat ke dalam beberapa sengketa yang terjadi dalam masyarakat internasional. Dan yang keenam, ada negara yang terpecah. Negara terpecah ini merupakan akibat dari Perang Dunia Kedua yang menimbulkan penduduk terhadap negara-negara yang dilakukan oleh negara-negara besar yang menang perang di dalam Perang Dunia itu membuat sebuah negara dari negara yang mengalami kekalahan perang. Setelah Perang Dunia Kedua, terdapat 4 negara yang terpecah, yaitu ada Jerman, ada Cina, Korea, dan Vietnam. Ditambah juga Siprus yang terpecah dari negara itu terpecah karena adanya intervensi dari pihak negara Yunani dan negara Turki. Yang ketujuh ada negara kecil. Negara kecil merupakan negara yang mempunyai wilayah yang sangat kecil dengan penduduk yang sangat sedikit. Akan tetapi, negara tersebut tetap mempunyai unsur-unsur konstitutif yang dipersyaratkan oleh hukum internasional. Dan yang terakhir ada protektorat. Negara protektorat ini merupakan rezim yang konvensional antara dua negara yang tidak sama dalam membagi wewenangnya. Negara kolonial dalam sistem protektorat ini mempunyai sejumlah wewenang terhadap negara yang dilindunginya. Sedangkan negara yang dilindungi mempunyai kapasitas yang terbatas di dalam melakukan hubungan luar negeri maupun dalam negeri dan juga dan pertahanan negaranya itu sendiri. Nah, tadi kan sudah masuk ke bab negara kan. Nah, kita akan masuk ke Palang Merah Internasional. Palang Merah itu sendiri awalnya dibentuk di negara Swiss, yaitu yang berkedudukan di Jenewa, yang mempunyai tempat tersendiri dalam sejarah hukum internasional. Palang Merah ini bergerak di bidang kesehatan. Jadi kalau misalkan ada perang, itu Palang Merah yang akan mensupport tentara-tentara yang mengalami cedera dalam perang. Misalkan patah tulang atau tangannya sudah hilang dan sebagainya. Organisasi ini merupakan subjek yang terbatas, lahir karena sejarahnya walaupun kedudukannya diperkuat dalam perjanjian-perjanjian internasional dan kemudian adanya konvensi-konvensi Palang Merah. Jadi organisasi ini terbentuk atas sebuah konvensi-konvensi, tetapi yang pada saat awalnya terbatas terlahir karena sejarah, akan tetapi diperkuat dengan adanya konvensi-konvensi Palang Merah yang diadakan di seluruh dunia ini. Tahta Suci. Tahta Suci ini, kalau misalkan kalian tahu negara Vatikan, nah negara Vatikan ini merupakan negara yang menganut Tahta Suci ini. Tahta Suci memiliki hukum dan kewenangan penuh sebagaimana kedudukan yang dimiliki oleh negara. Hal ini timbul sejak diadakannya perjanjian antara Italia dengan Tahta Suci pada tanggal 11 Februari 1929 yang perjanjian itu dinamakan dengan Lateran Treaty yang mengembalikan sebidang tanah di Roma
pada tahta suci dan memungkinkan didirikannya negara Vatikan yang kalian kenal sekarang ini. Tahta suci ini mempunyai kegiatan di bidang keagamaan, kepolitikan, ekonomi, dan sosial budaya. Nah, yang keempat, ada subjek hukum internasional itu organisasi internasional. Pengertiannya secara menurut saya, organisasi internasional ini merupakan perhimpunan negara-negara merdeka yang berdaulat dan mempunyai tujuan tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut, negara dilaksanakannya oleh alat kelengkapan negara. Misalnya melalui Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi Sosial, Majelis Umum, dan sebagainya. Contoh dari organisasi internasional ini merupakan perkumpulan bangsa-bangsa yang kamu kenal sebagai PBB, yang didirikan setelah Perang Dunia Kedua. Nah, pembentukan komposisi dan organisasi. Suatu organisasi internasional yang baru lahir, apabila negara-negara menghendaki dan kehendak itu kemudian dirumuskan dalam sebuah perjanjian, maka lahirlah suatu organisasi dan juga dan itu juga menjadi sebuah subjek hukum internasional. Bila negara sepakat untuk mendirikan suatu organisasi internasional, maka dirumuskanlah suatu instrumen yuridik yang diberi nama akte konstitutif. Yang C, suatu organisasi internasional baru lahir apabila negara-negara menghendaki dan kehendak itu kemudian dirumuskan dalam suatu perjanjian internasional. Yang C, hak-hak istimewa organisasi. Sebagai subjek hukum internasional yang ditugaskan untuk melakukan berbagai kegiatan negara, organisasi internasional dilengkapi dengan hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalannya yang diberikan kepada organisasi beserta para pegawainya. Masuk ke individu. Individu ini, yang dimaksud individu ini merupakan perseorangan. Orang perseorangan ataupun individu pada dasarnya ya orang yang sudah cukup lama dapat dijadikan sebagai subjek hukum internasional, walaupun hanya dalam pengertian terbatas. Hal ini dilihat dari keputusan Mahkamah Internasional Permanen mengenai kasus Danzig Railway Officials Case. Dalam kasus ini diputuskan bahwa apabila suatu perjanjian internasional memberikan hak tertentu kepada perorangan, maka hak itu harus diakui dan mempunyai kedaulatan hukum dalam hukum internasional atau harus diakui oleh suatu badan peradilan internasional. Penerapan yang lain juga terhadap individu yang dianggap sebagai subjek hukum internasional adalah dalam kasus penuntutan penjahat-penjahat perang di Mahkamah Internasional yang khusus diadakan oleh negara-negara sekutu yang menang dalam peperangan. Hal ini diputuskan oleh Mahkamah Penjahat Perang yang dilakukan di Nuremberg dan Tokyo. Dan selanjutnya diikuti oleh Mahkamah Eropa tentang hak asasi manusia yang menjamin hak individu yang diberikan oleh Konvensi Eropa tersebut. Dalam konvensi ini disebutkan bahwa individu dapat mengajukan negaranya sendiri kepada Mahkamah Eropa melalui negaranya ataupun Komisi Eropa. Pemberontak. Apabila di dalam suatu negara itu ada kelompok pemberontak yang biasa kalian sebut dengan kelompok-kelompok separatis yang ingin memisahkan dirinya dari negara yang telah berkembang menjadi kuat dan besar, serta menentang pemerintahan yang berkuasa, maka kelompok tersebut dapat digolongkan sebagai belligerent. Nah, belligerent ini ada syarat-syaratnya. Yang pertama, angkatan perangnya adalah kesatuan yang sah sesuai dengan hukum perang dan bukan para pembajak. Yang kedua, peperangan antara pihak harus sesuai dengan hukum perang. Yang ketiga, kapal-kapal perangnya adalah kapal-kapal perang yang sah dan bukan kapal bajak laut. Yang keempat, blokade-blokade yang dilakukan di laut harus dihormati oleh negara-negara netral. Yang kelima,
harus menguasai beberapa wilayah dalam suatu negara. Yang keenam, menjalankan pemerintahan yang teratur sebagai tandingan terhadap pemerintah yang berkuasa. Dan yang terakhir adalah bersedia melindungi warga negara asing dan harta bendanya. Menurut Lotterpeck, syarat-syarat Bellegren adalah adanya peperangan sipil yang diikuti dengan pertikaian terbuka. Maksudnya di sini, di dalam sebuah negara itu, pemberontak ini udah ngelakuin perang sipil, kayak untuk memperjuangkan haknya dia gitu, untuk membuat negara baru. Terus yang kedua adanya pendudukan wilayah tertentu dan penyelenggaraan pemerintahannya. Nah, Indonesia juga pernah mengalami hal seperti ini, yaitu eee, pada masa pemerintahan rezim Presiden Insinyur Soekarno, yang waktu itu juga banyak kelompok-kelompok separatis yang muncul untuk memisahkan diri dari negara Indonesia. Yang saya ambil contoh yaitu PRRI Permesta, terus ada pemberontakan yang dilakukan oleh Kahar Muzakar, Republik Maluku Selatan, maupun ada juga yang baru-baru ini, yang dulu yang tahun 2004 itu ada namanya Gerakan Aceh Merdeka yang telah diselesaikan di Finlandia pada tahun 2004 pada masa pemerintahan rezim Presiden SBY, dan yang sampai sekarang masih ada itu adalah organisasi Papua Merdeka atau yang kalian kenal sebagai OPM. Yang ketiga dari syarat Lauterpact ini yaitu dipimpin oleh seorang pemimpin yang bertanggung jawab terhadap anak buahnya. Yang tadi saya ambil tuh contohnya pemberontakan yang dipimpin oleh Kahar Muzakar, negara yang PRRI tadi, PRRI Permesta di Jawa Barat, yang akhirnya ditangkap dan diadili hukuman mati. Terus yang terakhir adanya negara ketiga yang menyatakan sikapnya terhadap pertikaian tersebut. Jadi ada negara yang mendukung tadi kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan tadi sebagai sebagai unjuk unjuk bukti negara tersebut merupakan pemberontak tersebut dapat mendirikan sebuah negara. Nah, apabila, saya akhiri sekarang, apabila ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.